bareng nih sama pemateri yang luar biasa sekali. Beliau ini selaku Kepala Bidang Pariwisata, Bapak Nana Maulana Mulyana, Bapak Nana Mulyana ya Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Nurjain Pak. Mbak Nur. Iya, siap. Nah sekarang kita mau bahas mengenai membangun desa wisata yang berkemajuan di era revolusi 4.0 Pak. Nah itu. Tapi sebelumnya gini Pak, sebelum kita bahas mengenai membangun desa wisata yang berkemajuan di era industri 4.0, di sini mungkin dari teman-teman atau yang lagi nonton nih, kita belum tahu juga nih Pak, desa wisata itu tuh apa sih sebetulnya, dan sebetulnya ada bedanya nggak sih desa wisata sama wisata desa nih Pak? Ya, apa, Pak? Terima kasih. Selamat siang di konten Obras Ngobrol Santai. Mbak Nur udah divaksin? Sudah Pak. Nah, kita buka saja, berarti Kita amannya buka udah aja ya. siap ya. Biar Ya, kelihatan boleh, siap. cantiknya Mbak Nur. Oke, siap, Kita Pak. juga nganggap. Oke. Selamat siang nih, terima kasih di stand kopi Mantera yang unggulannya katanya kopi Minggu ya. Kopi Minggu. Tolong airnya di sini aja nggak apa-apa deh. Saya pesen mango biar kelihatan untuk. Ini minumannya taruh di sini aja. Terima ya, kasih. biar- Ini sponsor kopi dari Kopi Mantera. Sukses selalu ya. Sama gini nih Mbak Nur ya. Iya, oke Pak. Kalau masalah desa wisata pasti ada di desa. Iya. Kalau kampung wisata pasti ada di kota. Iya. Definisi ya. Kalau ada bilang di desa kampung wisata itu salah, nomenklatur yang salah. Kampung hanya ada di kota. Nanti kalau desa mau bikin kontennya kota wisata yang ada di pedesaan. Nah, itu konsep yang berbalik-balik. Tetapi kadang-kadang bilang di desa kampung wisata, salah, udah dicoret. Jadi di nomenklaturnya kota wisata. Kalau di kota kampung wisata, misalnya kota Madiun Cirebon, kampung apalah, kampung Arab, Panjunan, boleh itu, Boleh ya berarti. boleh kampung Arab, semua warga Arab, bukan kampung bahasa Arab ya kampung Arab. Itu contoh saja. Terkait dengan desa wisata yang ada sebetulnya, desa wisata dan wisata desa. Desa wisata itu harus punya potensi. Punya potensi ya. Ya sama, wisata desa juga punya potensi. Bedanya kedua-duanya itu kesamanya desa. Bedanya wisata desa kita berwisata ke desa. Iya. Artinya pergerakan wisatawan itu menuju ke desa. Di sana potensinya bisa sawah, bisa kita bikin trek yang dibangun oleh pemerintah desa. Tetapi kalau desa wisata tidak monoton terkait dengan potensi desa, bisa jadi karakter. Ada 7 faktor. Jadi kita share saja. Kalau kita bicara banyak begini teorinya terlalu panjang, durasinya 2 hari Sampai habis. sore, iya. 2 hari bukan sampai. Iya. Terkait masyarakat Pak Guru atau desa-desa yang punya potensi pengen mengusulkan ke kami anugerah desa wisata seperti yang sekarang saya sedang menangani anugerah desa wisata Indonesia ADWI. Alhamdulillah desa Kedosibulan masuk kriteria nasional 50 besar. Di sana ada apa sih? Tidak ada apa-apa. Potensi desa cuman perilaku masyarakat sana semua seniman dan tari topeng, dari anak PAUD sampai ke mahasiswa saya bisa nari. Di sana ada tari topeng, pembuat fashion bajunya ada, kedok namanya untuk tari topeng ada, maestronya banyak, sanggarnya ada, pusat budayanya ada, kemudian terkait dengan pemahat wayang juga ada. Jadi tidak serta-merta kita jual view, jual potensi desa yang harus dengan uang. Nah, kita gali. Bisa saja nanti desa wisata karena di sana banyak homestay atau banyak rumah-rumah yang disewakan untuk tidur, karena di sana banyak pengrajin kayak apa Tegalwangi ini rotan, dia pengen tidur di sini tapi sekalian mahasiswa itu belajar membuat puisi karena tuntutan untuk skripsi. Tapi sih juga harus
kursinya nggak boleh yang sudah ada. Dia ciptakan desain seperti apa kursinya itu. Inovasi ya. Desain dan inovasinya itu akan dituntun di sini. Nanti jadikan untuk pengrajin ini, oh ini kreasi baru, oh ini kreasi baru. Contoh misalnya kursi rotan kan sudah banyak nih umum, makanya dari putih, dari plastik, tapi sudah dimodifikasi udah umum. Dengan ban bekas belum kelihatan rotan. Dibuat apa? Banyak kreasi. Silakan situ bikin desain, packagingnya seperti apa, ketengnya seperti apa, desainnya seperti apa. Di sini ditutup nih nilainya. Itu. Kemudian urutan penganugerahan desa wisata pertama diusulkan oleh desa. Desa mengusulkan, menobatkan diri, saya ingin jadi desa wisata. Tidak serta-merta yang membuat penonggang hasil musyawarah dengan masyarakat desa. Siapa saja, ada kelompok sadar wisata, ada Kompepar, ada milenial mahasiswa, ada akademisi untuk analisanya. Apa sih? Ini kenapa harus ada akademisi? Ini rintisan, berkembang atau mandiri atau maju. Tantangan yang saya disebut apa? OO itu 5O? Oh, 4.0 digitalisasi. Ya, 7 sektor yang ada di desa wisata diantaranya wajib desa itu digitalisasi. Sekarang lagi yang ada di poin fungsi. Kita punya desa yang sudah digitalisasi itu ada dua. Ambulu dengan Kamarang, desa Kamarang. Di Kamarang masyarakat mau membuat surat pengantar di desa. Klik di webnya, buat isi belangkonya, kirim, tidak bisa silakan ambil atau cetak sendiri di sini. Udah nggak repot harus ke desa nyari paku. Udah digitalisasi. Kamarang juara nasional itu digitalisasi. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ADWI itu salah satunya desanya wajib digitalisasi. Nah, ini terkait dengan produk unggulan Ekrab, dia jual melalui web, melalui online, atau informasi-informasi ada event terkait dengan kalender of eventnya di desa itu apa, misalnya ada acara Murudan, Bapak Sri, atau acara-acara adat yang lain, itu bisa dipromosikan melalui digitalisasi. Iya, saya kira awalnya itu dulu. Oke, siap. Untuk kelanjutannya nih Pak, ada nggak cara pendekatan atau strategi untuk mengembangkan nih desa wisata di era digitalisasi sekarang nih Pak? Kalau dari sisi Facebook korporatnya, pengembangan kita mengacu pada Kemenpar ya, nomor 10/2009 di pasal 8. Pariwisata punya 4 pilar kewajiban. ada 4 pilar. Ya, pertama terkait destinasi tadi desa wisata, kemudian terkait dengan industri pariwisata termasuk ini kafe, restoran, rumah makan, hotel. Kemudian terkait kelembagaan adalah termasuk BUMDes, Kompepar, Pokdaris, apapun namanya yang penggerak pariwisata. Yang terakhir adalah pemasaran atau promosi. 4 pilar ini yang jadi kewajiban pariwisata. Menanyakan hal tadi atau tentang relaksasi bagaimana mengaplikasikan terkait dengan mindset itu, kembali ke desa dulu, ke masyarakat dulu. Lebih ke desanya dulu ya. Ya, kita tetap ke lembaga tadi. Begitu bukan kita yang mensupport. Kalau kita datang mensupport tidak akan jadi. Minatnya dari diri kita. Sekarang salah satu gampang nih, Mbak Nur ya aja ya. Iya. Mbak Nur senang ke si A. Apakah saya yang harus ngomongin? Oh, enggak juga. Harus sendiri kan? Dari niat sendiri dulu kan, ketahuannya. Kalau dijodoh-jodohin tidak akan Ya, jadi berawal dari niat kita dulu. Saya seneng nih Mbak Nur nih, Mas Iqbal. Masa saya ngomongnya kan nggak tahu sebenarnya. Menurut juga pasti sama konten desa wisata bukan dari kita disebut apa, tapi datang dari bawah. Inisiatornya adalah masyarakat,
masyarakatnya siapa? Seluruh tatanan jajaran yang ada di kelembagaan desa, BUMDes, Pokdarwis, BPD, LPMD, Karang Taruna, Pemuka Agama, apalagi kelompok-kelompok yang memang berpotensi masyarakat bikin datang ke Pak Uu memohon, Pak Uu kita musyawarah desa ini hasil kajiannya adalah sebagai desa rintisan kuliner, masukan ke kami supaya bersama kita buatkan SK desa, scoring dulu, kaji dulu, oke ACC buatkan SK bupatinya, ada dasar, bukan untuk Pak Uu sampai desa nggak bisa. Pak Uu mau ngomong sendiri nggak bisa, kalau masyarakatnya message nggak dukung, bertepuk ya tadi Mbak Nurul seneng festival bertepuk sebelah tangan, nggak nyampe kan. Iya, iya. Nah seperti saya kira Tapi berarti maksudnya untuk semua kalangan itu tuh harus ini ya Pak, sama-sama gimana? harus integrasi yang kuat, harus ada korelasi dari semua lembaga masyarakat dan potensi yang ada di desa, harus kompak. Boleh minum dulu ya. Boleh minum Ini dulu, namanya Pak. apa nih Mas? Minggu apa ini? Minum aja mana? Ya, es manggonya terima kasih ini untuk kopi Pantera, sukses selalu kita cobain ya. Cobain Pak. Seger nggak Pak? Alhamdulillah mantap banget. Mantap banget. Milenial untuk Kobras datang deh ke kopi Pantera, cobain manggonya mantap banget. Mantap banget. Iya. Nah kita lanjut lagi ya Pak ya. Mbak Nur mana minumnya? Aku belum di ini Mas. Oh, Bentar kasihan lagi. dong. Bentar lagi. Nanti Udah kita pesan kok. kita sponsorin buat Iya. ada kopi gini atau kopi senggol apalah namanya, yang nyeleneh kalau itu tuh. Nah kita lanjut lagi atau gimana ya Pak? Boleh, Boleh, siap, santai. oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai revolusi 4.0, itu kan terkait digitalisasi kan, Pak? Ya. Nah, semisal nih di Kabupaten Cirebon sudah ada nih desa wisata yang memang sudah tumbuh dan sudah terbangun gitu, Pak. Nah, gimana caranya desa wisata ini bisa berkembang secara mandiri ya, mandiri dan juga bisa memanfaatkan digitalisasi sekarang nih Pak. Karena kan ada juga nih desa wisata mereka itu berkembang tapi masih dengan cara tradisional gitu Pak. Jadi nggak beradaptasi sama digitalisasi sekarang. Nah gimana Pak, ada tips atau apa gitu? Sebenarnya kayak desa Kamarang, dulu sudah siap digitalisasi. Tapi terkait dengan SDM juga sudah menentukan. Nah perlu juga berarti itu ya. Tenaga Oke, IT siap. yang canggih dari milenial, membantu yang home industri tadi. Home industri kan ada kria, ada batik fashion, ada kuliner, ada juga kerajinan pernak-pernik ya. Itu dari fasilitas atraksi yang ada di desa itu ya. Karena kita mengenal ada 5A sekarang bukan 3A. Dan akses jalan, itu dukungan desa wisata. Kita jangan berharap sebagus apapun indahnya kalau aksesnya sulit, tidak ada pengunjung. Sebagus apapun itu akses, tidak ada atraksi, ada dukungan, tidak akan laku. Jadi itu tadi kita tulisan dari penta ini sudah bergeser ke hexahex. Apa itu maksudnya? Penta kan terdiri dari ke-6. Sekarang good government, pemerintah sebagai itu dengan bisnisnya yang memang para investor yang kita lagi galakkan dengan tentunya digitalisasi tadi ya, itu ya sekarang yang lagi udah ngetrend untuk samping desa digitalisasi tadi yang pakai jadi itu juga merupakan syarat tadi dari konsep budaya. Kalau mau melihat yang nyatanya sekali-kali datang ke Kamarang, ada Kamarang Ambulu. Kalau Kamarang siap sudah itu, Pak Ambulu juga siap. Kalau Kamarang di sana, kalau Ambulu spotnya mangrove. Kalau Kamarang punya udah membangun trek jalan untuk di atas sawah sepanjang 2 kilo. Dan di sana sudah ada mata air hasil bor anak-anak ITB. Dan bahkan sawahnya menggunakan digitalisasi. Cara pengairan sawah tinggal dari HP terus muter airnya. Sudah dirancang ke sana dari nyaman ngairin sawah nggak usah ke sawah, pencet HP jadi sudah dirancang itu di pagi-pagi, tinggal beli kayak di Bogor taman-taman begitu. Seperti
punya yang sama. Jadi udah hemat tenaga dan hemat canggih banget. Berarti itu tuh udah sistem Ya, ya Pak ya? iya. Nanti orang punya sawah itu dipasang begitu dengan mungkin anggaran lebih hemat dan air lebih hemat. Kalau yang begitu kan airnya dibuang kemana-mana tuh, nggak ada ujung kali, tampung pakai sedot cukup situ. Terus selesai pakai ini. Jadi hemat air juga, hemat tenaga. Yang harus ke sawah tidak perlu ke sawah, tinggal pos 3 menit pakai. Dia bisa hubungi industri, dia dan mengurangi biaya biaya apa operasional sawah, tenaganya. Ya, tidak harus kirim ke sawah, anaknya tidak harus ke sawah, makan di rumah, dia di rumahnya bisa bikin PJ, kerajinan, bisa seperti itu. Jadi nanti desanya itu lebih produktif lagi ya Pak, kalau misalkan udah ada konsep, udah ada sistem yang udah berjalan, maksudnya tanpa ada manusia. Ya, kalau pariwisata gini lah, kalau pariwisata prinsipnya mikir cicil mesin, mikirnya kerja, Mesir ya? Ya. cicilnya buat akhirat, mesinnya kerjaannya dari sajadah kalam jadah. Paham nggak? Dari sajadah kalam jadah, dari mulai tempat wisata religi sampai ke dunia hiburan malam. Sajadah kalam jadahnya kan. Nah, jadi saya udah tergantung nih mau pakai baju apa, sorban atau pakai topi koboi. Kalau sorban ya religi, jati, kalau pakainya topi koboi pasti itu yang hiburan, gedung. Itulah pariwisata. Ya harus bisa seperti apa ya, bumbron bahasa apa itu? Ya ganti baju, warna dan sebagainya. Bisa beradaptasi ke semua orang. Cuman hebatnya matanya dalam. Dia tempat-tempat yang mewah, Aston, atasnya Aston, weekend. Oh, anggap pakai bisa bukakan namanya, kamera udah siap. Tanpa harus memikirkan duit. Hebatnya pariwisata kalau sudah menjalin hubungan dimanapun, kapanpun tidak butuh, hanya untuk rehat 1 jam 2 jam dikasih fasilitas sama teman-teman industri pariwisata. Kalau teman-teman penasaran, silakan datang ke Semarang. Lakunya baik kok, dan dia sering meminta bantuan akademisi. Dia semua tidak lepas dari akademisi. Mata air dibuat, dipoto, fotometrinya hasil anak FPP. Sudah punya mata air yang tidak akan habis. Sukanya juga. Tapi Pak gini, kan berarti di desa Samarang itu mereka kan udah punya konsep sama sistemnya kan, bisa nggak diimplementasikan ke desa yang lain? Bisa banget. Bisa banget ya? Cuman sayangnya kepala desa atau ibu yang lain tidak memanfaatkan kesangguran dan kebenaran Pak Guru Kamaran. Malah dia dipanggilnya ke daerah Indramayu. Di Bengkulu Indramayu dia jadi juru bicara. Di Cirebonnya malah nggak make. Dan kemarin saya mendampingi dia dapat dari Kemendes 1 miliar bantuan. Tapi maksudnya bisa nggak dari pemerintahan atau dari mana kayak gitu tuh bisa sosialisasi juga nih, bisa dipakai untuk desa yang lain gitu. Kalau saya pribadi yang punya visi saya, tolong dia hubungi Pak kemarin sok belajar. Saya pribadi ya. Langsung aja berarti ya. Ya terkait digitalnya, desainnya, bagaimana Anda pengen mendapatkan bantuan Kemendes. Hanya belajar dulu deh, jangan minta dulu, belajar dulu. Kan harus ada tadi kemauan dulu dari desanya, bukan pengen membangun sesuatu tapi bantuan semua. Ya nanti wisata Pemda dong. Takutnya nggak berjalan. Kalau wisata desa ya wisata Pemda. Kan tadi bilangnya wisata desa. Kalau wisata desa sudah berbuat apa desanya, dana desanya buat apa, sudah bikin apa, bilang kita kekurangannya apa. Oke, itu kewajiban kita kelembagaan keadaan kan di undang-undang Kemenparekraf terus sudah dibuat di pasal 8 kelembagaan aku tanggung jawab, aku bina, apa sertifikat sampai bisa mana BUMDes, mana lihat bukannya aku bina kelembagaan itu supaya jangan menyimpan di pengurus BUMDes orang yang doyan duit, akan jalan. Ayo Mbak Nur, Oh iya, siap. diminum dulu. Diminum lagi Pak. Nggak saung kan? Oh enggak Pak, tenang aja, hari Sabtu. Terima Santai kasih. aja. Enak banget ya Mantera nih, kopi Mantera ya. Saya kenal baik dengan Pak Hajinya. Oh iya. Wow. Ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Dari
pastinya gini Pak, kalau semisal desa wisata itu kan sudah terbangun dan untuk pengembangannya itu berarti sudah dilimpahin ke programnya di Parpora ya Pak? Tidak juga. Tidak juga. Sudah jadi desa wisata, udah tercover, kita tidak ada istilah pelimpahan. Kita tetap pendampingan dan pembinaan kewajiban kita. Kalaupun ada slot untuk yang didampingkan di desa wisata itu, kita bantu. Bukan berarti tanggung jawab kita enggak. Kita pendampingan, pembinaan terus sampai mereka dari rintisan ke berkembang. Apa sih yang harus ditambahkan? Dari berkembang ke mandiri. Apa sih yang harus ditambahkan? Poin-poin ada syarat-syaratnya tuh. Skor skala prioritasnya. Ya nanti ada. Kemudian dari mandiri dari ke maju. Paling kita itu aja pendampingannya terus. Monitoring dan membantu untuk skalanya naik. Skalanya dari pertama rintisan apa embrio, kemudian berkembang, kemudian kalau memang sudah awal dari peninggalan kayak Borobudur, kayak Gunung Jati itu langsung revitalisasi. Yang peninggalan langsung skalanya revitalisasi. Jadi tidak ada istilah embrio kalau peninggalan menjadi bahula ayah itu mahal perintisan itu peninggalan banyak kan kayak Borobudur, Gunung Jati, apalagi banyak Plangon, revitalisasi itu pun kalau diserahkan tanahnya. Saya kira itu. Mungkin terakhir nih Pak pertanyaan, pesan apa nih untuk desa wisata yang memang sudah terbangun untuk lebih bisa maju dan berkembang gitu Pak? Pertama jangan bangun yang ingin mendeklarasikan sendiri desa wisata, mangga ajukan dari desa, dasarnya hasil musyawarah desa dan diperdeskan, baru naik ke kami akan kaji, baru kami akan sahkan melalui SK Bupati. Bukan sekarang Pak SK desa nggak jadi. Nah tahapan itu harus tahu dulu musyawarah desa, semua yang punya potensi diajak ngomong, hasil musyawarah ada peluang buat IPRDS-nya, baru usulkan bersama ke dinas kami akan bikinkan nota dinas untuk dijadikan SK. Bagi yang sudah tadi jadi pengen ada skalanya naik, tambah dan banyak konsultasi kami kan ada skala apa tahapan terkait dengan CASE ya. Sekarang ngetok di CASE, artinya keamanan, lingkungan dan keramahan, kebersihan sebagainya. Apa yang C itu clean, hot, keamanan, equipment, lingkungan dan keamanan kan. SE-nya kan lingkungan dan keamanan kan. Ya safety ya dengan ya keamanan kan. Ya keamanan. Jadi yang sekarang lagi jadi kemen mereka termasuk yang sekarang juga CIC itu gede banget nilainya. Jadi selama relaksasi kita juga mengimport ke desa seperti itu. Selama pandemi ini kita observasi kayak utama, yoga, fasilitas umum kayak WC, jamban, harus bersih, sok-sok, bersih-bersih, itu lagi relaksasi seperti itu. Jangan berharap bantuan dari pemerintah kalau mau bantu. Tapi kalau pengen standarnya naik harus mandiri dulu. Kan tadi mandiri tidak ada berat. Kalau masih berharap kami was lama itu, lama berangkatnya sudah saya tinggalin namanya. Itu mah sama aja mengakali negara untuk pribadi. Udah kebaca sama kitanya gitu. Ya, jadi kalau yang sudah jadi biasanya juga saya pesan selama mungkin uang itu ditahan di desa. Semakin lama uang tahan di desa semakin cepat perekonomian desa itu maju. Kenapa Pak? Ya, sekarang misalnya jangan beli rokok keluar di desa itu ada warung. Jangan beli bensin keluar, bikin ini, ini, bikin sarapan. Ya jangan beli sarapan keluar desa. Ada yang ini tak serap. Berputar situ, bahan serabinya nggak usah beli keluar. Ada toko yang jual bahan baku. Berputar situ semakin lama semakin banyak. Dan cepat banyak transaksi akan terjadi semakin maju. Pendapatan per kapita per keluarga akan cepat naik. Itulah ya. Kalau untuk pesan untuk milenial, Saya milenial, saya butuhkan bagi yang mahasiswa kajian kajian pendidikan
penelitian dan kajian dan inovasi kreasinya. Orang Cirebon tuh paling sungkan menghargai kreasi orang lain. Wah gitu aja masa gue bisa, tapi dia nggak pernah berkreasi. Nggak pernah bergerak. Begitu ada orang yang ngomong, gua juga bisa begitu juga. Lah dari dulu lo kemana? Saya sama sih mencari IO yang bisa berkreasi tersebut. Belum ketemu sama saya. Saya berkali-kali event, saya masih tetap bergerak. Ini kurang ini kemana, ini geser ini, lampunya kok. Harusnya saya udah membayar itu, udah profesional, nanti nggak geser ke kanan sedikit. Udah. Ini saya masih harus kerja. Ngapain pakai IO? Saya aja sendiri. Belum ketemu tuh. Saya lagi mencari. Ayo, teman milenial, silakan berkreasi. Kami punya event. Kalau memang mau jadi IO, kami siap. Tapi jangan kalau Pak saya punya IO, begitu kerja, kurang sama aja sama kerja. Apa itu dibayar sama gua? Belum ada itu. Dan kebanyakan orang Cirebon nyeranehnya kayak gitu mah gua bisa. Loh dari kemana itu? Saya kemana? Bisanya ngejudge orang, dianya sendiri nggak bisa. Itu Cirebon banget. Cirebon banget ya Pak. Itu bisa nggak sih maksudnya dihilangin tuh budaya? Lah milenial tuh kasihan nih yang suka Tugasnya ya, yang Pak. suka nyelenehnya Siap. begitu. Nah coba kasih gitu mah gue juga bisa. Itu ditunggu dari kemana? Iya. Kan kayak gitu kan? Saya Itu kira itu kebiasaan buruk ya Pak. ya bukan buruk lagi. Cirebon banget lah pokoknya kira sih. Udah jadi. Ya gampang nyeleneh, nyalakan, tapi dia tidak bisa berkreasi. Begitu muncul kreasi temen, nah cuman kayak gitu gue juga pinter. Lu kemana lu? Gue tunggu itu semua milenial. Halo milenial, sama Obras nih kita tunggu kreasi anak bangsa Cirebonnya. Ditunggu kreativitas Ya, sama inovasinya ya, Pak? saya bilangnya kreasi anak bangsa. Oke siap. Mungkin itu ya Pak ya. Siap. Terakhir apa lagi nih Pak? Yang mau disampaikan? Saya punya opsi sejuta patuh warga Kabupaten Cirebon. Ayo kita patuh. Kenapa saya punya sejuta patuh? Saya yakin banget dari ini. Sampaikan pesan. Kotakannya dia pakai masker. Dengan sejuta patuh warga Kabupaten Cirebon, insya Allah Cirebon akan lebih aman dan damai untuk kesehatannya. Sehat selalu, salam sehat. Selamat siang, terima kasih. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita bicarakan dan bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk milenial dan masyarakat desa Tegalwangi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan